Oke, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Yudi dan hari ini kita akan membahas mengenai fungsi dalam Excel, yaitu fungsi if. Oke, ini adalah lembar kerja Excel-nya dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai fungsi if. Fungsi if digunakan untuk apa sih? Fungsi if itu digunakan untuk memberikan hasil sesuai dengan kriteria yang kita masukkan. Contoh, misalnya untung, rugi, lulus atau remet, nilai A, B, C, dan seterusnya kita bisa menggunakan fungsi if. Nah, fungsi if ini masuk ke dalam rumus dan fungsi Excel. Untuk SK dan KD-nya kalian bisa lihat di bawah, dan kita lanjut ke bawahnya. Kita punya sel A2. Nah, di sel A2 ini nanti kita akan masukkan nilai, dan di sebelahnya nanti kita akan masukkan keterangan. Maksudnya apa? Nilai dan keterangan. Nilai itu adalah nilai siswa dan keterangan itu nanti yang memuat hasilnya. Apakah lulus, tidak lulus, nilai A, B, C, D, dan lain sebagainya. Oke, jadi di A sudah ada nilai dan di B udah ada keterangan. Kita masukkan nilainya saja. Di bagian bawah itu kita masukkan angka 77, 82, kemudian 90, kemudian di situ ada 75, kemudian di situ ada 72, dan kita isikan ke bawah. Ini sebagai contoh saja. Dan inilah nilainya dari 77 sampai dengan nilai 80. Nah, jadi dari nilai itu yang akan kita proses menggunakan fungsi if. Nah, keterangan itu nanti akan menampilkan hasilnya apakah lolos, tidak lolos, ataupun remet. Nah, untuk if nanti kita memerlukan kriteria. Kriteria itu apa sih? Kriteria adalah hal yang kita akan masukkan ke dalam fungsinya. Contoh yang ini, yang lolos memiliki nilai di atas 74. Berarti patokan nilai yang lolos itu adalah di atas 74. Nah, dari kriteria yang ini kita bisa masukkan ke dalam fungsi. Coba kita cek. Nah, kriterianya apa sih? Lolos itu nilainya di atas 74. Di atas itu di dalam matematika menggunakan tanda lebih besar, kemudian 74-nya kita masukkan. Nah, seperti itu. Jadi kriteria yang lolos di atas 74. Berarti yang tidak lolos, apakah dia nyampe 74? Nah, kita lihat lagi. Dari statement yang di sebelah kiri dikatakan bahwa yang lolos memiliki nilai di atas 74. Nah, 74 itu termasuk siswa yang lolos atau enggak? Nah, karena dari statement yang sebelah situ dikatakan di atas, berarti mulai dari 75 sampai dengan 100, maka yang tidak lolos kita akan tulis lebih kecil sama dengan 74. Nah, oke. Jadi kita sudah dapat kriteria lolos lebih besar dari 74 dan tidak lolos lebih kecil sama dengan 74. Nah, seperti itu logikanya. Kalau sudah kita memiliki kriteria lolos dan tidak lolos, kita akan masukkan ke dalam fungsi yang akan diproses di keterangan. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan formula, kemudian kita cari insert function. Nah, insert function itu kita akan cari if, lalu kita klik OK. Di situ kita akan punya 3 kotak, yaitu logical test, bawahnya adalah value is true, dan bawahnya adalah value if false. Nah, ketiga ini nanti kita akan isi agar bisa diproses dan menghasilkan hasil akhir berupa keterangannya. Logical test itu adalah nilainya yang pertama adalah 77, kita masukkan 77 ada di sel A3, kemudian disambung dengan tanda lebih besar, angka kelolosan itu adalah 74, jadi kita masukkan 74. Bawahnya adalah value if true. Kalau benar apaan sih? Kalau benar kita masukkan tulisan lolos dalam tanda petik 2. Nah, seperti itu. Lawannya berarti dia
remet, atau di sini kita tulisnya tidak lolos. Nah, ingat, di true dan false itu nanti ada tanda petik 2 di depan dan di belakangnya. Kenapa dimasukkan tanda kutip 2? Karena Excel itu hanya bisa memproses fungsi dan angka. Nah, tanda matematis dan angka. Huruf bagaimana? Huruf tidak bisa diproses, makanya itu kita perlukan tanda kutip 2 di depan dan di belakang agar dia bisa diproses. Nah, oke. Fungsinya sudah terisi semua. Di situ ada logical test, value if true, dan value if false. Nah, kalau sudah, kemudian kita bisa klik yang oke. Nah, sudah muncul nilai 77 lolos. Nah, kenapa 77 lolos? Karena patokan nilai kelolosan atau lewati kriterianya itu dari 74. Nah, jadi di situ ada 77, 82, 90 sampai 75 lolos. Kenapa? Karena lihat di kriterianya, dia nilainya di atas 74. Nah, cara yang kedua, kita menggunakan manual, yaitu menggunakan fungsi if. Kita ketik saja if berkurung. Nah, kemudian di situ ada logical test. Logical testnya sama, jadi kita masukkan angka 72 disambung dengan lebih besar 74. Nah, kemudian cek di sebelah logical testnya, di situ ada titik koma. Nah, kita tulis juga titik koma. Kemudian kita sambung value if true. Jika benar itu apa sih? Berarti dia lolos. Di depan dan di belakangnya kita pakai tanda kutip. Kemudian disambung lagi pakai tanda titik koma. Lalu lawannya lolos apa? Tidak lolos. Jadi sama penulisannya, kita gunakan kutip, tidak lolos, kutip, kemudian kita tutup kurung. Nah, oke, seperti itu. Kemudian kita enter dan kita lihat hasilnya. Hasilnya itu tidak lolos. Kenapa tidak lolos? Karena patokannya adalah 74 dan nilai siswanya itu adalah 72. Maka keterangannya itu adalah tidak lolos. Nah, antara if yang menggunakan formula insert function dan if yang manual itu hasilnya akan sama. Jadi tidak berpengaruh apakah mau menggunakan insert function atau menggunakan klik biasa. Jadi it's up to you, gunakan yang paling nyaman untuk Anda. Dan hasilnya itu akan sama. Jadi pokoknya patokannya dari 75 dia akan lolos, dari 0 sampai 74 dia tidak akan lolos. Dan oke, itulah untuk fungsi if. Semoga bisa dicoba dan dimengerti. Kita lanjut ke materi berikutnya di pertemuan berikutnya dan video berikutnya. Terima kasih dan bye bye.